Perkenalkan, nama saya Natasha Musawakda. Saya dari Prodi Manajemen semester 1. Saya akan mempresentasikan agama Islam tentang semesta alam. Al-Quran menggambarkan kedahsyatan langit yang paling rendah. Langit yang paling rendah merupakan langit yang diatapi oleh Bima Sakti yang disebut para astronom. Memiliki 100 miliar bintang. Karenanya, jumlah seluruh bintang tak dapat dibayangkan. Al-Quran dan juga perjanjian-perjanjian lama berbicara tentang penciptaan bumi. Keduanya menyatakan bahwa penciptaan itu memakan waktu 6 hari. Kata Yaum dalam bahasa Ibrani dan Arab tidak meski yang berarti 24 jam itu, melainkan suatu kurun waktu tidak terbatas. Baik Injil maupun Al-Quran juga pernah menyebutkan hari yang lamanya 500 tahun. Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 4 berbunyi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tahujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana mikdaru mikdaruhu komsina alfasana. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara 50.000 tahun. Al-Quran adalah kitab petunjuk Allah, menurunkannya untuk menjelaskan kepada manusia hal-hal yang tidak bisa dimengerti oleh akal sehat manusia, seperti esensi iman ritual, serta landasan-landasan etis dan hukum yang berguna untuk mengatur interaksi sosial di antara sesama manusia. Dengan demikian, ayat-ayat Al-Quran tentang alam semesta dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi-informasi ilmiah. Allah menginginkan proses pencarian pengetahuan dilakukan pengamatan, penelitian, deduktif, dan percobaan yang bisa dilakukan sepanjang zaman karena keterbatasan indera manusia dan karakter dasar ilmu pengetahuan bersifat akumulatif. Di dalam ayat-ayat Al-Quran tentunya mengandung beberapa fakta ilmiah tentang alam semesta yang tidak bisa diperdebatkan karena merupakan wahyu dari Sang Pencipta yang merupakan kebenaran yang mutlak. Penciptaan langit dan bumi yang dibicarakan ada 6 ayat, yaitu menceritakan proses penciptaan, penghancuran, dan pengembalian bentuk sempurna, indah, teliti, dan mengagumkan ayat-ayat di antara lain Al-Quran Surat Al-Waqiah ayat 75-76, surat ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 75, Fala uksimu bima wa aqi'in nujum. Lalu aku bersumpah dengan tempat beredar bintang-bintang. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 76, Wa innahu laqasamu law ta'lamun azim. Dan sesungguhnya itu benar sumpah yang besar sekira kamu mengetahui. Sumpah dalam Al-Quran merupakan bentuk penarik perhatian orang-orang Islam secara khusus dan manusia. Secara umum terhadap isi sumpah, pasalnya Allah sama sekali tidak perlu bersumpah untuk meyakinkan hamba-hambanya. Bintang sendiri adalah gumpalan gas yang bersifat membakar, menyala, dan menyinari dari dalam dirinya sendiri. Cahayanya akan terus menyala selama jutaan tahun. Tanpa padam, ini akibat dari interaksi dirinya sendiri. Akibat dari interaksi atom-atom di dalam bintang tersebut. Ini dikenal istilah proses peleburan inti atom. Mengapa Allah bersumpah atas nama orbit bintang-bintang? Tidak dengan bintang-bintang itu sendiri. Orang Arab pedalaman atau Badui
Pada masa Rasulullah mendengar ikhwal sumpah ini, mereka pun berkata, orbit bintang dengan orbit bintang sangat besar sehingga layak dijadikan sumpah atas namanya. Juga karena tempatnya sangat jauh. Bintang terdekat dengan kita berjarak sekitar 4 tahun 3 bulan cahaya. 1 tahun cahaya sendiri kurang lebih setara 95 triliun kilometer. Di dalam galaksi kita saja telah ditemukan lebih dari 1 triliun bintang yang serupa manusia. Di antariksa terdapat lebih dari 200 miliar galaksi seperti galaksi kita. Sebagian jauh lebih besar daripada Bima Sakti dan sebagian lagi sedikit lebih kecil. Di sini kita bisa menemukan rahasia lebih besar terkait dengan sumpah ini. Sebuah rahasia yang belum diketahui oleh orang-orang terdahulu. Jawaban dari pertanyaan di atas ada yang bisa ditemukan oleh para ilmuwan sejak beberapa tahun belakangan adalah bahwa manusia dari permukaan bumi tidak mungkin bisa terlihat bintang-bintang secara langsung, tetapi mereka hanya bisa melihat orbit atau garis edar yang telah dilalui bintang-bintang itu. 2. Al-Quran Surat Al-Aziyat ayat 47 surat ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was sama bainaha bi aidi wa inna lamu siun." Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar-benar meluaskannya. Bagaimana mereka bisa menemukan kenyataan tersebut? Mereka menemukan melalui proses sederhana terhadap sumber cahaya yang dilihat dengan kaca prisma. Kaca prisma itu menguraikan cahaya putih ketika berlangsung pembakaran olehnya menjadi 7 spektrum warna yang memiliki panjang gelombang sendiri-sendiri. 7 spektrum itu ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Jika sumber cahaya bergerak menjauhi kita, kumpulan warna itu akan beralih menjadi warna merah. Sebab spektrum warna merah adalah warna yang paling pendek. Cahayanya yang jika sumber cahaya statis, kumpulan warna itu akan menampilkan 7 spektrum warna tersebut. Namun, jika cahaya bergerak mendekati kita, kumpulan warna itu berubah menjadi spektrum biru, kemudian ungu. Sebab spektrum warna ungu adalah yang paling panjang gelombangnya. Oleh sebab itu, manusia tidak akan bisa menemukan batas pinggir alam yang bisa diamati. Masalah setiap kali manusia mengembangkan peralatan astronominya, alam pun mengembang, sehingga manusia perlu mengembangkan peralatannya lagi. Al-Quran menggambarkan fakta ini dengan sangat detail dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami dan kami benar. 3. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal ardo kana qatafa fatanahuna wa ja'alna minal ma'ila sayyin hay'afa la yu'minun. Dan apakah orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Kata hatkun atau menyatu dalam ayat di atas secara bahasa adalah antonim dari kata yang sangat teliti. Dari kata vakum terpisah, hakun berarti berkumpul dan berakumulasi. Ini adalah gambaran yang terjadi sangat teliti atas kondisi alam sewaktu masih berbentuk materi pertama. Sebelum terjadi ledakan besar, alam
Alam dalam kondisi ini bisa dikategorikan pada periode masih bersatu. 4. Al-Quran Surat Fussilat ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Sumastawa ila sama iwahiyya duhonu faqala lama lahawalil ardi tiyatauan aukaha qalata ataina to'in. Kemudian dia menunjuk ke langit, dan langit itu masih berupa asap, lalu ia berfirman kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh dan terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan patuh. Dari ayat di atas segera terbesit pertanyaan, apakah bumi dan langit bisa berbicara? Sehingga keduanya bisa menjawab perintah Allah, kami datang dengan patuh, ataukah jawaban tersebut hanya bersifat simbolis majasi. Para ahli astronomi menyatakan bahwa yang mengatur perilaku benda-benda langit setelah kehendak Allah adalah massa materi atau mass of matter dan energi mass of energy yang berkumpul di dalam benda-benda itu. Jadi yang membuat bumi menjadi planet yang dingin memiliki selimut gas atau atmosfer dan air yang baik untuk kehidupan manusia adalah massa tersebut. Massa sendiri adalah sekumpulan materi dan energi yang dibawa oleh benda-benda angkasa sewaktu terlepas dari gumpalan asap setelah ledakan besar. Materi dan energi itu kemudian menyesuaikan diri untuk membentuk kekuatan gravitasi. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 104. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yauma natwis sama'a fatayyi silijilil kutub kama badana awwala khalqin nu'idu wadan alaina inna kunna fa'ilin. Ingatlah pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati, sungguh kami akan melaksanakannya. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yauma tub'adul ardu ghayril ardi was samawatu wa barazu lillahi wahidil qahar. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.